Bagaimana jika tidak ada satupun peserta yang mampu memenuhi tantangan dalam sayembara yang dibuat Denny Indrayana? Apakah sayembara tersebut otomatis berakhir? Atau justru tidak adanya pemenang akan membuka babak baru yang jauh lebih menarik? Pertanyaan ini penting karena sayembara yang berkaitan dengan isu hukum, politik, maupun dugaan adanya fakta tertentu sebenarnya tidak hanya berbicara tentang hadiah dan siapa yang berhasil memenangkan tantangan. Ada persoalan yang jauh lebih besar, yaitu apa sebenarnya tujuan Denny Indrayana membuat sayembara tersebut. Jika sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada peserta yang mampu memenuhi seluruh persyaratan, langkah pertama yang paling mungkin dilakukan adalah menyatakan bahwa tidak ada pemenang. Secara prosedural, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Jika persyaratan sudah ditentukan sejak awal dan tidak ada peserta yang mampu memenuhinya, maka hadiah tentu tidak harus diberikan. Namun persoalannya tidak berhenti sampai di sana. Publik kemungkinan besar justru akan bertanya, apa kesimpulan Denny setelah tidak ada seorang pun yang berhasil memenuhi tantangan tersebut? Apakah berarti bukti yang dicari memang tidak ada? Ataukah bukti tersebut sebenarnya ada, tetapi sulit ditemukan atau sulit diakses oleh masyarakat? Disinilah kita harus membedakan antara sayembara yang tidak menghasilkan pemenang dengan sayembara yang sama sekali tidak menghasilkan informasi. Keduanya adalah hal yang berbeda. Tidak adanya peserta yang berhasil bukan otomatis berarti fakta yang sedang dipersoalkan tidak pernah terjadi. Tetapi pada saat yang sama, tidak adanya pemenang juga tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa klaim tertentu otomatis benar. Dalam konteks seperti ini, Denny perlu menjelaskan secara terbuka apa arti dari hasil sayembara tersebut. Apakah sayembara sejak awal memang hanya ditujukan untuk menemukan bukti tertentu? Atau ada tujuan lain, seperti menguji klaim, mencari informasi awal, atau mendorong masyarakat melakukan verifikasi secara independen? Jika tujuan utamanya adalah mencari bukti, maka tidak ditemukannya bukti yang memenuhi persyaratan tentu menjadi sebuah hasil yang harus dievaluasi. Denny kemudian memiliki beberapa pilihan. Ia bisa menutup sayembara secara resmi, tetapi ia juga bisa memilih untuk memperpanjang waktu, mengubah mekanisme, atau melanjutkan pencarian melalui jalur investigasi yang lebih serius. Dan keputusan tersebut akan menentukan apakah sayembara ini benar-benar berakhir, atau justru menjadi awal dari persoalan baru. Karena pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan hanya siapa yang memenangkan sayembara. Pertanyaannya adalah, setelah tidak ada pemenang, apa langkah Denny berikutnya? Jika tidak ada peserta yang mampu memenuhi tantangan, kemungkinan kedua yang bisa dilakukan Denny adalah memperpanjang waktu atau mengubah mekanisme sayembara. Misalnya, tantangan pada awalnya ditujukan kepada masyarakat umum. Namun setelah melihat tidak ada peserta yang mampu memenuhi persyaratan, Denny bisa saja membuka ruang kepada pihak-pihak yang mempunyai kemampuan lebih besar untuk melakukan penelusuran. Bisa akademisi, peneliti, jurnalis investigasi, praktisi hukum, atau pihak lain yang memiliki akses terhadap dokumen maupun informasi yang relevan. Namun langkah ini memiliki konsekuensi. Jika aturan diubah setelah sayembara berjalan, publik tentu bisa mempertanyakan mengapa mekanismenya berubah. Karena itu, apabila Denny memilih memperpanjang atau mengubah mekanisme, ia harus menjelaskan secara transparan alasan perubahan tersebut. Apa yang tidak berhasil dari mekanisme sebelumnya? Mengapa waktu perlu diperpanjang? Dan bukti seperti apa yang sebenarnya diharapkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar sayembara tidak terlihat seperti sebuah tantangan yang terus-menerus diubah sampai menemukan hasil yang diinginkan. Kemungkinan berikutnya adalah Denny menggunakan seluruh informasi yang masuk selama sayembara sebagai bahan investigasi lanjutan. Sebab bisa saja tidak ada peserta yang berhasil memenuhi seluruh persyaratan. Tetapi selama sayembara berlangsung muncul berbagai informasi menarik. Misalnya dokumen yang belum lengkap, kesaksian seseorang, informasi dari sumber tertentu, atau petunjuk yang belum bisa diverifikasi. Informasi semacam itu belum tentu dapat disebut sebagai bukti. Namun informasi tersebut bisa menjadi petunjuk awal untuk melakukan penelusuran lebih jauh. Dan disinilah perbedaan antara informasi, petunjuk, dan bukti menjadi sangat penting. Informasi belum tentu benar. Petunjuk belum tentu membuktikan sebuah peristiwa. Sedangkan bukti harus dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Jika Denny memilih melanjutkan investigasi, maka tantangannya justru akan semakin besar. Sebab setelah sayembara berakhir, perhatian publik bisa beralih kepada dirinya. Publik dapat bertanya, jika tidak ada peserta yang mampu menemukan bukti, apakah Denny sendiri memiliki bukti? Jika ada, mengapa bukti tersebut belum ditunjukkan? Dan jika belum ada, atas dasar apa sayembara tersebut dibuat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat wajar. Karena ketika seseorang membuat sebuah tantangan terbuka kepada publik,
maka secara tidak langsung, ia juga harus siap mempertanggungjawabkan dasar dari tantangan tersebut. Jadi, apabila tidak ada pemenang, tekanan tidak otomatis hilang. Justru bisa berpindah kepada Danny. Ia harus menjelaskan apakah sayembara memang selesai, apakah pencarian akan dilanjutkan, atau apakah informasi yang diperoleh akan dibawa ke tahap berikutnya. Dan pilihan terakhir inilah yang kemungkinan paling menarik untuk diamati. Kemungkinan berikutnya adalah membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. Namun langkah ini tentu tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan informasi atau klaim yang muncul selama sayembara. Jika memang terdapat dugaan pelanggaran hukum, seluruh informasi harus terlebih dahulu diverifikasi. Apakah dokumennya asli? Apakah sumber informasinya dapat dipercaya? Apakah rangkaian peristiwanya dapat dibuktikan? Dan yang paling penting, apakah informasi tersebut memenuhi unsur yang diperlukan untuk menempuh proses hukum? Karena sayembara bukanlah pengganti proses hukum. Sayembara hanya bisa menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat. Sedangkan proses hukum memiliki standar pembuktian dan mekanisme tersendiri. Karena itu, jika Danny benar-benar memilih jalur hukum setelah sayembara tidak menghasilkan pemenang, maka langkah tersebut justru akan menjadi ujian yang lebih berat. Sebab semua klaim yang selama ini disampaikan di ruang publik akan berhadapan dengan proses pembuktian yang jauh lebih ketat. Ada satu kemungkinan lain yang juga menarik untuk diperhatikan. Bisa saja sayembara tersebut memang sejak awal bukan hanya bertujuan mencari dokumen atau bukti. Sayembara bisa menjadi cara untuk menguji keberanian dan keseriusan pihak tertentu. Dengan membuka tantangan secara terbuka, Danny memberikan kesempatan kepada siapa pun yang merasa memiliki informasi untuk membuktikannya. Namun sekali lagi, tidak adanya orang yang mengambil tantangan. Tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai bukti bahwa klaim Danny benar. Itu adalah dua hal yang berbeda. Dalam investigasi, kita harus berhati-hati agar tidak menarik kesimpulan lebih jauh daripada fakta yang tersedia. Jika tidak ada peserta yang berhasil, maka kesimpulan paling aman adalah bahwa sampai batas waktu dan persyaratan yang telah ditentukan, belum ada peserta yang mampu memberikan bukti yang memenuhi kriteria. Setelah itu, keputusan ada di tangan Danny. Apakah ia akan menutup sayembara? Apakah ia memperpanjangnya? Apakah ia melakukan investigasi sendiri? Atau membawa informasi yang ada ke jalur hukum? Inilah yang akan menentukan apakah sayembara tersebut hanya berakhir sebagai sebuah tantangan publik, atau justru menjadi pintu masuk menuju proses yang lebih besar. Karena pada akhirnya, yang paling menarik bukanlah siapa yang memenangkan hadiah. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah tidak ada seorang pun yang berhasil menjawab tantangan tersebut. Jika Danny berhenti, publik akan menilai bahwa sayembara memang memiliki batas yang jelas. Jika ia memperpanjang, publik akan bertanya apa sebenarnya yang sedang dicari. Jika ia melakukan investigasi sendiri, maka beban pembuktian akan semakin besar. Dan jika ia membawa persoalan ke jalur hukum, maka seluruh klaim harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti. Jadi, bisa saja tidak adanya pemenang bukan akhir dari cerita. Justru mungkin, disitulah babak berikutnya dimulai. Sebab ketika tidak ada peserta yang berhasil menemukan jawabannya, pertanyaan terbesar kemudian berubah menjadi, kalau bukan peserta yang menemukan jawabannya, lalu siapa yang akan membuktikannya?